kreator TikTok yang pusing di laptop setiap hari karena ngerjain e-kinerja, jadi ngajarnya terbengkalai seperti itu. Mudah-mudahan setelah melihat video ini nanti tercerahkan. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mensiasati mendapatkan secara mudah bukti dukung 32 poin pengembangan kompetensi dalam 6 bulan. Jadi nggak ada lagi istilah kreator TikTok yang pusing di laptop setiap hari karena ngerjain e-kinerja, jadi ngajarnya terbengkalai seperti itu. Mudah-mudahan setelah melihat video ini nanti tercerahkan. Ini mudah banget kok ya. Jadi teman-teman, banyak sekali yang nanya di kolom komentar, Pak saya nggak pernah ikut pelatihan mandiri PMM karena kesusahan buat aksi nyata. Saya nggak pernah jadi narasumber. Saya nggak pernah diundang oleh Kemdikbud untuk pelatihan. Saya juga sulit untuk membuat video Pak karena untuk mengunggah konten unggulan di PMM itu harus berupa video. Enggak seperti itu semuanya ya. Jadi 18 item pengembangan kompetensi itu enggak semuanya harus pelatihan, harus ada sertifikat ya, harus ada kumpulan konten unggulan, perangkat ajar dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Sesuai kemampuan kita aja ya. Di sini saya pengen kasih tips teman-teman, ada satu item yang menurut saya paling mudah dikerjakan oleh kita semua. Apa itu? Kita lihat ya. Di poin nomor 2 menurut Perdirjen GTK nomor 7607 dijelaskan juga di panduan PMM ya. Itu di poin kedua itu RHK-nya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat teman kita di sekolah atau di sekolah lain juga nggak apa-apa ya. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Jadi kita ngamatin orang itu ngamatin kita gantian, kita dan dia dapat 8 poin. Enak banget kan? Terus apa buktinya? Laporan. Aduh, laporan. Bukan laporan bos, bukan laporan PTK ya. Jadi jangan mempersulit kita, memperumit kita bahwa laporan itu nanti akan sulit. Diskusikan dengan kepala sekolah apa sih bentuk laporannya, karena nanti muara semua bukti dukung itu ada pada kepala sekolah ya. Ini saya contohkan nanti satu cara untuk mengobservasi ya. Nah kebetulan pada waktu itu saya diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi bagian dari tim supervisi. Nah pas supervisi itu saya mengobservasi teman guru saya ya. Jadi saya mengamati dia sebagai observer, tapi dia tidak ngamatin saya karena belum ada aturan 8 poin bergantian seperti ini ya. Jadi ini merupakan pengalaman ya yang bisa saya tularkan. Jadi bentuk laporannya seperti apa nanti kita lihat ya. Ini sebagai contoh aja, diskusikan dengan kepala sekolah bentuk laporannya. Jangan yang rumit-rumit ya. Nanti bukti dukung yang kita unggah ke PMM ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini saya videokan dulu dan saya unggah sebagai bukti karya ya. Nah, kita lihat di mana dulu yang naruhnya bukti karya itu di sini ya, bukti karya. Oke, terus ini sebagai contoh ya. Karya saya, kemudian masuk ke praktik, masukkan ke sini. Nah ini ya, coaching untuk supervisi akademik. Ya, pas kebetulan juga saya sebagai guru penggerak pada saat itu ya, jadi bisa untuk tugas juga. Nah, modelnya seperti apa kita lihat ya, kita cuplik aja. Bentar, seperti ini ya. Ini adalah saya sebagai observer, ini guru yang saya observasi, dan ini adalah pengajar praktik saya. Dulu itu seperti itu konsepnya ya. Nah, ini ada pertama adalah obrolan pra-supervisi ya. Pra-observasi kalau pra-observasi. Kemudian nanti saya mengobservasi dia di kelas ini. Videonya juga ada nih. Nah, ini dia pas ngajar di kelas bersama siswanya. Nah, ini ya. Berkelompok, anak berkelompok, kemudian dia menjelaskan sesuatu, itu saya abadikan di kamera. Nah, seperti ini ya. Dan ini adalah pasca observasinya ya. Jadi di sini ada diskusi
tentang kelemahan, kelebihan, dan juga tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut ya. Nah, bagaimana bentuk dokumennya? Ini dokumennya saya masih simpen ya di sini. Nah, ini dia, ada lembar catatan pra-observasi, ada lembar observasi, ada catatan pasca observasi, dan rencana tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa pengembangan diri guru yang diobservasi tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Oh, ini ya, ini pra-observasinya seperti ini, ada tujuan pembelajarannya apa yang hendak dicapai, strategi apa yang dipersiapkan. Ini boleh dimodifikasi, boleh di ATM ya. Amati tiru modifikasi atau amati tiru plek juga boleh kok. Tapi kan keadaan kita beda-beda ya. Nah, ini terus ditandatangani ya. Ini guru 2 ini sebagai karena saya dulu supervisor, karena supervisor. Kalau ini ya ganti aja observer gitu. Ini yang diobservasi. Itu untuk lembar pra-nya. Kemudian lembar pas observasinya ini dia. Ini di kelas saya nyentang-nyentang aja, sudah saya siapin, saya centang ada nggak gitu ya. Kemudian saya tanda tangani sebagai supervisor atau observer ya. Kemudian setelah itu ada pasca observasi. Nah, yang tadi kebuka ya. Nah, ini pasca observasi itu ada catatan refleksi gurunya, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, dan seperti itu. Nah, kemudian rencana tindak lanjut ini disepakati bersama ya antara observer dan guru yang diobservasi, kemudian lanjut ke rencana pengembangan dirinya si yang diobservasi ini. Apa yang akan dilaksanakan? Ini yang pertama kan ini. Dapat membuat RPP biar RPP-nya bagus ya, modul ajarnya bagus, waktunya 3 bulan. Ya, seperti itu. Pokoknya ya tabel ini bisa dimodifikasi ya. Misalkan pengembangan dirinya itu lewat PMM ini ya, yang 2 ini. Mengikuti pelatihan mandiri lewat PMM, salah satunya di situ. Bisa sebagai tindak lanjut dari setelah observasi saat tadi ya. Ada apakah harus melalui PNM tindak lanjutnya? Ya nggak selalu ya, nggak selalu seperti itu. Oke, terserah gurunya. Kemudian kita lihat apa yang mau ditingkatkan itu. Kalau yang ditingkat itu nggak ada di pelatihan mandiri PMM, masa kita harus paksa ke PMM? Kan nggak ya. Oke teman-teman, ini adalah contohnya. Nah, ini di PDF-in, kemudian nanti pas jadwalnya kita upload di bukti dukungan sebagai dokumen akuntabilitas, kemudian dinilai oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi yang ini yang poin 2 ya, sebagai observer dan yang diobservasi gantian 8 poin dengan laporan 1 tadi udah terlaksana. 4 kali begitu Anda mendapatkan 32 poin dan beres, nggak perlu lagi pelatihan sana pelatihan sini ya. Cukup kita konsep di sekolah itu dijadwalin aja, saya dengan si A, saya dengan si B, gantian seperti itu. Maka satu sekolah itu udah dapat 32 poin ya. Dan ini tidak tidak dinilai ya, tapi dipertimbangkan saja supaya ekspektasi kepala sekolah nanti terhadap kinerja yang kita lakukan itu minimal baik. Oke ya. Semoga mencerahkan ya, tidak membingungkan lagi bagi teman-teman yang ingin mensiasati bagaimana mendapatkan bukti dukung berupa laporan untuk 8 poin kali 4 32 poin dengan menjadi observer dan diobservasi secara bergantian. Terima kasih, selamat mencoba. Kalau RHK-nya udah kadung diajukan, bisa ajukan edit oleh kepala sekolah tentang ini supaya gampang ya kita ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam.